Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pembahasan yang penting bagi kita untuk selalu kita evaluasi diri adalah pembahasan tentang keikhlasan, ya. Karena sebagaimana telah diketahui bersama, amal sebesar apapun, sedekah sebanyak apapun, ya, kebajikan seletih apapun, jika ternyata tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu hanyalah menjadi sia-sia. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami akan mendatangi amal-amal yang mereka kerjakan, maka kami jadikan amal tersebut seperti debu yang bertebaran, ya, yang tidak ada nilainya. Oleh karenanya, yakinlah bahwasanya amal yang bermanfaat bagi kita di alam barzakh ketika kita meninggal dunia hanyalah amal yang ikhlas, yang jauh dari ujub dan jauh daripada riya, yang keduanya merupakan perusak amal. Sebagaimana dikatakan al-ikhlas aziz, ikhlas itu bukan perkara yang mudah, ya, tetapi yasirun liman yassarahullah, namun dia mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Memang sepertinya sulit, namun jika orang berusaha berjuang, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keikhlasan. Kemudian lebih sulit lagi setelah meraih keikhlasan adalah mempertahankan keikhlasan itu sendiri. Ini juga butuh perjuangan yang luar biasa, perjuangan seumur hidup sampai maut menjemput kita. Kenapa? Karena sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma alajtu syai'an ashadda alayya mimma min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak pernah aku menghadapi suatu yang lebih berat seperti menghadapi niatku, karena niatku suka berubah-ubah, ya, hati suka berubah-ubah. Bisa jadi seorang hari ini ikhlas, sore sudah riya, besok ikhlas lagi, kemudian berubah lagi menjadi ujub, dan banyak, ya, hal-hal yang mengganggu keikhlasan seseorang. Oleh karenanya kita untuk bisa meraih keikhlasan dan untuk bisa mempertahankan keikhlasan, kita butuh belajar dan butuh sering kita untuk evaluasi diri. Jangan biarkan hati ini berjalan begitu saja. Kita cek, sekali-sekali kita berhenti sebentar, cek saya ikhlas atau tidak, ya, ini saya lakukan ikhlas atau tidak. Kita muhasabah, kita audit diri kita, audit niat kita, benar enggak saya ini sudah ikhlas, ya. Kalau kita merasa kurang, kita berjuang lagi untuk bisa ikhlas dan mempertahankan ikhlas tersebut. Karena tadi saya katakan percuma, ya, setan tidak peduli amal kita sebanyak itu, tidak peduli. Yang penting dia kasih bumbui riya, dia bumbui ujub, maka selesai amalan tersebut. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yaitu seorang bagaimana berusaha agar tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil, ya. Dia murnikan tauhidnya semurni-murninya hanya untuk Allah. Dia murnikan amalan dia semurni-murninya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membersihkan jiwanya dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Sebelum saya menyampaikan tentang ujub dan riya, saya ingin menjelaskan tentang pentingnya memurnikan tauhid, ya. Keutamaan memurnikan tauhid dari syirik besar maupun syirik kecil. Karena riya dan ujub adalah syirik kecil, ya. Ya, ada beberapa keutamaan. Yang pertama, bahwasanya orang yang ikhlas, yang tauhidnya murni, ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah sebesar apapun dosanya. Karena keikhlasanlah, ikhlas itu sendiri ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung, ya. Seorang bisa beramal saleh dengan ikhlas itu ibadah tersendiri, ibadah yang sangat agung. Dia tidak ada
kesyirikan sama sekali, syirik besar maupun syirik kecil. Dalil akan hal ini dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, jika engkau datang bertemu denganku, itu kau meninggal dalam kondisi la tusyriku bi syai'a, kau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, bersih dari segala bentuk kesyirikan sama sekali. La tusyriku bi syai'a, kata Allah, kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, tidak syirik besar, tidak juga syirik kecil. Dan kau datang kepadaku dengan bawa dosa sebesar bumi, ya, bi qurabil ardi khataaya, dosa sebesar bumi atau dosa sepenuh bumi atau dosa seberat bumi, sebagaimana disebut dalam tafsir hadis ini. La ataituka bi qurabiha maghfirah, kalau kau bertemu aku tidak berbuat syirik sama sekali, maka aku akan juga menemuimu dengan ampunan sebesar bumi atau seberat bumi atau sepenuh bumi. Ini dalil bahwasanya orang yang tidak berbuat syirik, maka dosa-dosanya akan diampuni, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal ini, ya tadi kita bilang dalilnya, ya. Tadi yang pertama adalah hadis qudsi, ya, tentang orang yang datang bertemu Allah dengan dosa sebesar bumi, tapi tidak syirik. Yang hadis yang kedua adalah hadis sahibul bitaqah, hadis pemilik kartu la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah. Hadis disebutkan yusahibi rajulin min ummati, dipanggillah, disuruhlah seorang lelaki dari umatku di hadapan khalayak, fayun syarulahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijilin maddul basar, maka dibukalah catatan kemaksiatannya, catatan amal perbuatannya, kemudian 99 catatan, dan setiap catatan kalau dibuka sejauh mata memandang, isinya banyak kemaksiatan. Maka Allah bertanya kepada dia, hal dhalamaka katabat hafizun, apakah para malaikatku salah catat kepada engkau, ya, menambah-nambahi atau ngurang-ngurangi, ada yang maksiat kau tidak lakukan kau ditambahin catatan maksiat, atau ada kebaikan kau lakukan tidak tercatat? Kata dia, tidak ada ya Allah, semua sudah benar. Maka ketika dia menyangka dia akan binasa karena melihat begitu banyak maksiat, maka kata Allah, innalaka indana hasanah, sungguhnya kau punya suatu kebaikan yang ada pada kami. Maka dikeluarkan baginya bitaqah, sebuah kartu tertulis la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah, tauhid. Maka dia berkata, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat, ya Rabbku, apa pengaruh kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan amal kemaksiatan? Kata Allah, innaka lan tudzlamal yaum, kau tidak akan dizalim pada hari ini. Maka ketika ditimbang ternyata lebih berat la ilaha illallah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengomentari hadis ini, setiap hamba punya kartu la ilaha illallah, tetapi pengaruh kartu la ilaha illallah itu tidak sama pengaruhnya. Semakin kuat keikhlasan seseorang, maka semakin kuat dia membakar dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Maka seorang semakin tidak berbuat kesyirikan, semakin ikhlas, semakin tulus, maka kemungkinan besar dia akan diampuni semakin kuat, karena la ilaha illallah, keikhlasannya tadi akan bakar maksiat-maksiat yang dia lakukan. Ini keutamaan yang pertama bagi orang yang membersihkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak syirik sama sekali. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, dalilnya hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi SAW, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Kata Mu'adz, Allah wa Rasulullah alam. Aku tidak tahu, Allah dan Nabi yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengatakan, haqqullahi 'alal ibad, hak hamba terhadap Allah, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu mereka harus menyembah Allah semata dan tidak boleh berbuat syirik sama sekali.
Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Ini hak hamba terhadap Allah. Itu Allah mewajibkan dirinya. Barang siapa yang tidak berbuat syirik sama sekali, Allah tidak akan mengadabnya. Alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Ini keutamaan bagi orang yang bertauhid. Mungkin dia terjerumus dalam sebagian kemaksiatan, tapi dia tidak pernah berbuat syirik. Selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub. Dia berusaha beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini ya tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala bentuk kesyirikan dia tinggalkan. Tidak bergantung kepada jimat, tidak bertawakal kepada selain Allah, ya, dan berbagai macam kesyirikan dia bersihkan dari dirinya. Kemudian di antara keutamaan orang yang memurnikan tauhid, dia akan mendapatkan keamanan, ketentraman dan petunjuk di dunia dan akhirat. Dari dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dia tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Keimanan mereka dengan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Inilah bagi mereka aman. Wa hum muhtadun, mereka dapat petunjuk. Orang melakukan yang bertauhid kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ada ketentraman yang mereka dapatkan meskipun dalam kondisi apapun. Benar, kondisi terkadang mengkhawatirkan, kondisi ekonomi, kondisi masyarakat, tetapi tetap saja Allah kasih ketenangan dalam jiwa mereka. Kenapa? Karena mereka totalitas bertauhid hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, tidak berharap hanya kepada Allah, tidak mencari pujian manusia. Orang seperti ini akan diberi kemudahan oleh Allah untuk tentram di dunia, apalagi di akhirat. Dia tidak mencari komentar manusia, dia tidak mencari pandangan, dia tidak peduli dengan itu semua. Bagi dia yang penting penilaian Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, sebenarnya masih banyak, tapi di antaranya ini adalah akan mendapatkan syafaat Nabi. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis. Hadis pertama dalilnya, ya. Yang pertama kata Rasulullah SAW tentang syafaat Nabi SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa, memiliki doa yang pasti dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Kata Allah, saya juga punya doa. Kata Nabi SAW, saya juga punya doa yang pasti dikabulkan. Tapi saya tidak minta di dunia, saya tunda nanti di akhirat. Doa tersebut akan saya pinta kepada Allah di akhirat kelak. Dan doaku tersebut saya pinta di akhirat kelak sebagai syafa'atan li ummati, syafaat bagi umatku. Ya, siapa yang akan mendapatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengenai siapa saja dari umatnya yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Kata Nabi, fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatku akan mengenai orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Artinya kalau Anda ingin mendapatkan, kita ingin mendapatkan syafaat, kita berusaha mengikhlaskan niat kita ikhlas-ikhlasnya. Semakin kita beramal saleh, tidak ingin dipuji oleh orang, tidak ingin disanjung oleh orang, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak?
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan ikhlas. Jadi kaidahnya seperti yang disebutkan oleh Ibnul Mulaqin dalam At-Tawdih Syarah Sahih Bukhari, dia mengatakan bahwasanya intinya semakin ikhlas semakin mendapat bagian besar dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keikhlasan berbanding lurus dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah berkata, "Man as'adun nasi bi syafaatika?" Siapa yang paling bahagia mendapat syafaat? Ini syarat bahwasanya orang mendapatkan syafaat Nabi bertingkat-tingkat. Tapi kaidahnya semakin ikhlas, maka semakin mudah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara motivasi yang memotivasi kita untuk tujuannya apa saya menyampaikan mukaddimah, ya, motivasi agar kita, ya, agar kita semangat, ikhlas. Memang perlu perjuangan dan waspada dari riya, dan ujub. Baik, setelah ini kita akan masuk dalam materi, ya. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa definisi ikhlas? Ikhlas secara etimologi, secara bahasa, secara istilah, itu definisi. Secara bahasa etimologi diambil dari khulusa, kha lam sad, ya. Artinya murni. Dan dalam Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata khulusa, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah agama yang murni. Ya. Allah hanya menerima agama yang murni, tidak tercampur dengan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama mereka. Ya, murni. Demikian juga kata firman Allah Subhanahu wa taala tentang saudara-saudara Nabi Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya." Kata Allah, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf sudah putus asa dari merayu sang pembesar kota Mesir, khalasu najiyah, maka mereka murni, khalasu najiyah, mereka berbisik-bisik di antara mereka, tidak ada orang lain mencampuri mereka. Jadi khalasu artinya murni. Mereka akhirnya ngobrol hanya mereka saja, 10 orang tersebut, tanpa ada orang lain yang ikut nimbrung. Khalasu najiyah. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Kalau ada seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menghadiahkan dirinya, maka boleh kau nikahi tanpa ada mahram, tanpa ada mahar, ya. Kata Allah, khalisatan laka. Ini hanya murni untuk dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku bagi umatmu. Ya. Seperti pernyataan orang-orang Yahudi, mereka menyangka hanya mereka yang masuk surga. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Allah bantah. Kata Allah, jika kalian menyangka bahwasanya kalian yang hanya sendiri masuk surga, khalisah, hanya kalian masuk surga, min dunin nas, yang lain tidak. Fatamannal mauta in kuntum shadiqin. Kalau gitu minta mati aja kalau kalian merasa pasti mati masuk surga. Jadi intinya khalisah ini adalah maknanya murni. Di antara sekian banyak ayat yang berbicara tentang kata khalisah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum min butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin."
Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pada wa innalakum, untuk kalian ada pelajaran dalam binatang ternak. La ibrah, ada pelajaran bagi kalian dalam binatang ternak. Nusqikum mimma fi butuniha. Mimma fi butuniha. Nusqikum mimma fi butunihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami membuat kalian minum dari perut binatang ternak tersebut, min baini farthin wa damin, kami keluarkan susu dari kotoran dan dari darah. Labanan khalisan, sini maksudnya susu yang murni. Susu yang murni. Di antara, kata Allah, di antara kotoran dan darah. Sa'iqan lisyaribin, mudah untuk diminum oleh orang-orang yang minumnya. Jadi Allah menamakan susu labanan khalisan. Min baini farthin wa damin. Allah keluarkan susu tersebut di antara kotoran dan darah. Artinya kalau kita perah susu kambing atau onta kemudian kita letakkan di gelas, kita tidak akan menemukan satu titik kotoran pun. Dan kita tidak akan menemukan satu tetes darah pun. Itu namanya murni. Tidak tercampur dengan apapun. Murni di antara kotoran darah, yaitu tidak tercampur dengan kotoran dan darah. Makanya Allah mengatakan khalisan, khalisan, murni. Ya. Nah, kata adapun ikhlas, ikhlas itu dari akhlasa. Akhlasa yukhlisu. Ikhlasan artinya memurnikan, memurnikan. Dari makna etimologi kita ngerti namanya ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Namanya ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tercampur dengan niat riya sedikit pun enggak boleh. Sebagaimana susu murni tidak tercampur dengan kotoran dan tidak tercampur dengan darah. Benar-benar niatnya murni untuk Allah Subhanahu. Itu namanya ikhlas. Dan ikhlas ini bertingkat-tingkat ya. Ada seorang benar-benar semakin ikhlas, semakin dia tidak peduli dengan omongan orang, dengan komentar orang, dia murni mencari keridhaan Allah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari pujian, sanjungan ya. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Seorang beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan daripada ikhlas, perusak ikhlas, ya. Ada dua ya, di antaranya adalah riya dan sum'ah. Dan ada ujub. Ini yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini, dan ujub ya. Riya artinya beramal untuk dilihat oleh orang lain, memperlihatkan amalan. Riya artinya itu memperlihatkan amalan, memperlihatkan amal soleh agar dipuji. Kalau sum'ah artinya memperdengarkan cerita, maksudnya memperdengarkan amal soleh agar dipuji. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama Allahu bih wa man yura'illahu bih. Artinya siapa yang sum'ah, Allah akan sum'ahkan dia di akhirat kelak. Siapa yang riya, Allah akan riakan dia di akhirat. Maksudnya apa? Siapa yang di dunia ketika dia beramal soleh dia dengarkan supaya dia dipuji oleh orang, maka Allah akan permalukan dia pada hari kiamat kelak. Sebagaimana orang yang riya pada hari kiamat di dunia memperlihatkan amal solehnya kepada orang agar dipuji, Allah akan permalukan dia pada hari kiamat kelak. Di antara tafsir para ulama tentang hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, yaitu pada hari kiamat dia akan dinampakkan amal soleh yang dia lakukan. Mungkin dia berhaji, mungkin dia umrah, mungkin dia bersedekah, mungkin dia berdakwah,
mungkin dia berbakti kepada orang tua, mungkin dia baik sama istri, mungkin dia silaturahmi, tapi dia cerita sama orang dan dia pamer untuk dipuji. Maka pada hari kiamat Allah akan tampakkan pahalanya di depan dia. Allah tampakkan pahalanya. Ini pahala salatnya, pahala umrahnya, pahala hajinya, pahala silaturahminya. Tapi setelah itu Allah hancurkan pahala tersebut. Allah hancurkan pahala tersebut. Ya. Allah hancurkan pahala. Kenapa? Karena orang yang riya dan sum'ah ini menipu orang lain. Orang kalau lihat dia seakan-akan dia tulus, ya. Padahal tidak ada nilainya sama sekali, ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaan orang yang berinfak karena riya itu seperti batu yang licin, kemudian diletakkan di atasnya ada tanah yang subur. Orang yang lihat tanah tersebut, batunya enggak kelihatan, batu licin tadi, amlas, ya, yang licin, yang dilihat hanyalah tanah. Dia menyangka orang-orang lain lihat dari luar, casing luarnya, ini tanah subur, kalau ditaruh tanaman akan tumbuh, kalau taruh di biji akan tumbuh. Ternyata pada hakikatnya ketika tanah tersebut terkena hujan, maka hilang semua tanah tersebut, tidak tersisa sedikit pun, tersisa batu yang licin tadi. Demikian orang-orang yang riya dan sum'ah. Orang kalau lihat mereka seakan-akan dia orang soleh, ya, tetapi niatnya dalam hatinya busuk, dia ingin dipuji, ingin disanjung. Dia pun orang menyangka dia dapat pahala yang banyak, dia pun menyangka dapat pahala yang banyak, tapi hakikatnya dia seperti batu yang licin tadi, tanah di atasnya hanya fata morgana. Begitu terkena hujan, seharusnya kalau tanahnya bagus, kena hujan tumbuh biji, ternyata malah menghilangkan tanah tersebut. Artinya amalan mereka kan sia-sia. Inilah perusak ikhlas, ya, perusak ikhlas. Ujub yaitu menyandarkan, ini kita akan jelaskan secara detail insyaallah setelah ini. Ujub secara ini kita jelaskan secara global, yaitu menyandarkan keberhasilan kepada diri sendiri, bukan kepada Allah semata. Namanya ujub. Misalnya seorang berhasil karena saya pintar, karena saya begini. Lihatlah saya dulu dari nol. Dia ketika menceritakan nikmat yang dia rasakan, dia sandarkan nikmat tersebut pada dia, ya, pada dirinya, ya. Atau dia menyandarkan kepada Allah dan dirinya. Dia menyandarkan kenikmatan tersebut pada Allah dan dirinya. Dan ini dia telah berbuat syirik. Padahal keberhasilan yang dia dapatkan itu murni semata-mata dari Allah. Ya. Jangan dia merasa dia punya andil dalam keberhasilan dirinya. Kapan dia merasa dirinya hebat, punya andil dalam keberhasilan dirinya, maka itulah ujub. Itulah ujub, dan inilah syirik kecil. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasanya dia menyandarkan keberhasilannya kepada dirinya. Dia menggandengkan dirinya dengan Allah dalam keberhasilan. Ini secara sederhana tentang ikhlas dan riya dan ujub. Kita akan masuk berikut ini tentang riya insyaallah taala. Baru kemudian kita ujub, tentang ujubnya. Baik. Riya dalam bahasa Arab, riya atau dengan muraat, yaitu memperlihatkan. Memperlihatkan, ya. Riya ini namanya memiliki beberapa nama. Nabi SAW sebutkan di antaranya adalah riya. Riya. Di antaranya adalah asyirkul khafi, syirik yang samar. Di antaranya juga syirkus sarair, syirik yang tersembunyi. Ini di antara nama-nama riya. Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya
Riya ini kenapa? Karena dia syirik khafi, karena memang dia tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Karena dia samar, syirkul khafi samar bagi pelakunya dan bagi orang lain. Terkadang seorang riya dia tidak sadari, samar bagi diri, tidak sadar. Ternyata dia terjerumus dalam riya. Dia merasa ikhlas, ternyata riya. Disebutkan ada suatu kisah, ada seorang yang selalu sholat di saf pertama. Maka suatu hari dia terlambat, datang di saf kedua atau ketiga, maka dia merasa malu. Tapi dia malunya bukan kepada Allah, tapi malu kepada jamaah. Berarti dia baru sadar, selama ini saya ternyata di saf pertama itu bukan karena Allah, tapi karena pujian manusia. Dia merasa malu. Seandainya dia malu kepada Allah itu benar, berarti dia ikhlas. Tapi ternyata dia malu kepada manusia. Ini jadi pertanyaan. Lihat, syirik tersebut ternyata samar, bahkan pada pelakunya bisa jadi samar. Tapi kalau orang ngecek, dia tahu dia riya atau tidak. Ya, kita punya sinyal dalam hati. Kalau kita riya itu kita ngerti, tapi kita terobos aja, kita tebas aja, akhirnya menjadi samar. Syirku asrar atau syirku sarair, syirik yang tersembunyi karena tidak dilihat oleh orang. Kalau jimat kan kelihatan, pakai jimat. Kalau mantra-mantra kan kelihatan, berdoa kepada selain Allah kelihatan, menyembelih sesajen untuk selain Allah itu kelihatan. Tapi kalau riya ini tidak kelihatan. Dia tersembunyi di relung hati yang paling dalam. Tetapi Allah mengetahui hal tersebut. Meskipun kita sembunyikan sesembunyi-sembunyinya, Allah akan tahu. Karena Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada. Sudah kita sembunyikan riya tersebut dalam relung hati yang paling dalam, tetap Allah tahu. Ini yang berkaitan dengan riya yang pertama, dia memiliki beberapa nama. Yang kedua, bahwasanya riya lebih ditakuti atau kita yang kedua, kita jelaskan tadi perbedaan antara riya dan sum'ah, ya. Sudah jelas tadi, ya. Kalau riya memperlihatkan amal soleh agar dipuji. Kalau sum'ah memperdengarkan cerita, kayak sebenarnya sama aja dua-duanya, karena tujuannya sama, yaitu sama-sama agar dipuji, diakui, dihormati orang lain, manusia. Kalau cerita saya pernah begini, saya itu namanya sum'ah. Kalau riya, kemudian foto, kemudian selfie, lagi umrah selfie, kemudian posting supaya orang muji, itu namanya riya. Jadi cuma berbeda dalam metode, tujuannya sama-sama ingin dipuji, berbeda dari sisi metodologi, dari sarana. Berbeda dari sarana. Dari sisi sarana. Kalau riya dengan perlihatkan, kalau sum'ah dengan memperdengarkan. Hukumnya sama. Tapi hukumnya sama. Jadi kalau kita bicara hukum riya, sama dengan hukum sum'ah. Tapi yang berikutnya, ketiga, riya adalah syirik kecil. Kata Nabi SAW, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku paling khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, mereka bertanya, apa itu syirik kecil? Kata Nabi SAW, ar-riya. Riya adalah syirik kecil. Perhatikan di sini, syirik kecil ini bukan berarti dosa kecil. Bukan.
dinamakan kecil untuk membedakan dengan syirik besar. Karena syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam, syirik kecil tidak. Syirik kecil ini hukumnya syirik kecil sama dengan dosa-dosa besar yang lain. Jadi riya termasuk dosa besar. Makanya kalau kita buka misalnya buku Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi tentang dosa-dosa besar, maka riya dimasukkan karena dosa besar adalah dosa yang jika dilakukan terancam dengan azab tertentu, dengan azab. Di antara yang terancam Rasulullah sebutkan ada orang diadab gara-gara riya. 3 orang diadab gara-gara riya, itu pertama yang mati syahid, yang kedua ustadz, yang ketiga adalah dermawan. Mereka diadab karena mereka riya. Jadi riya adalah syirik kecil, artinya jika seorang melakukan bukan berarti dia keluar dari Islam. Beda dengan syirik besar. Syirik besar kalau seorang terjerumus dalam syirik besar, maka dia keluar dari Islam. Tetapi ketika dinamakan kecil, dia dosa besar ya. Bukan berarti dia dosa kecil, dia tetap dosa besar. Dinamakan kecil untuk membedakan syirik besar ya. Jadi riya termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena pelakunya terancam dengan neraka. Karena pelakunya dengan neraka. Nah, ini yang jadi masalah, problem. Seandainya orang riya itu kemudian amalnya hanya 0, itu masih mending. Artinya kalau riya kemudian 0, selesai, tidak diterima, itu mending. Tapi ternyata riya itu bukan 0, jadi minus. Ini harus kita perhatikan ya. Saya ulangi, seandainya orang yang riya amalnya 0 doang, itu masih mending. Tapi ternyata bukan 0, bahkan minus, karena dia melakukan dosa besar. Kalau seorang haji karena riya kemudian 0, tidak dapat apa-apa. Kalau orang umroh karena riya 0, orang bersedekah karena riya, orang bangun masjid karena riya 0, masih mending. Tapi ternyata bukan 0, malah minus, dapat dosa. Taib yang berikutnya, yang keempat, riya lebih ditakuti menimpa orang soleh daripada fitnah Dajjal. Suatu hari para sahabat sedang ngobrol-ngobrol dengan sesama mereka tentang fitnah Dajjal. Bagaimana dahsyatnya dia, fitnah terbesar yang akan muncul sebelum hari kiamat. Bagaimana kesaktian yang Allah berikan kepada Dajjal dan dia mengaku sebagai Tuhan. Ya, jadi Dajjal adalah sosok yang sangat sakti, yang sangat hebat. Orang sekarang juga tertipu dengan dukun-dukun kecil, apalagi kalau Dajjal muncul yang saktinya luar biasa. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal." Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu yang lebih bahaya daripada Dajjal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi, syirik yang samar. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhar rajulin ilaihi. Seorang berdiri kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang melihat dia. Saya ulangi, seorang berdiri kemudian dia salat, fayuzayyina salatahu, kemudian dia bagus-baguskan salatnya. Kenapa? Lima yara min nadhar rajulin ilaihi, karena dia tahu ada orang sedang melihat dia, dia ingin membaguskan ibadahnya agar dipuji. Ingin membaguskan ibadahnya karena untuk dipuji. Maka ini adalah riya. Wal iyadzubillah, dan ini sangat sama dan lebih takut bahaya daripada Dajjal. Kenapa lebih baik daripada Dajjal? Dari dua sisi. Kalau Dajjal munculnya hanya akhir zaman, kita pun belum tentu ketemu dengan Dajjal. Adapun riya bisa muncul setiap saat. Bisa muncul setiap saat. Sisi pertama, jadi munculnya Dajjal hanya di akhir zaman, riya bisa muncul setiap saat. Yang kedua, Dajjal insyaallah orang-orang soleh akan terdiri darinya. Orang tahu ini, tapi kalau riya justru masuk ke dalam hati orang soleh ya. Karena manusia ingin dipuji, ingin disanjung ya. Maka kalau Dajjal insyaallah selamat, justru riya seorang ternyata sulit untuk selamat. Dari sini jelas Rasulullah SAW mengatakan, aku khawatirkan menimpa kalian lebih daripada Dajjal adalah riya. Dan dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum indi syirkul asghar fasa'uluhu faqala ar-riya.
yang paling aku khawatirkan menimpakan adalah syirik kecil. Pada saat bertanya apa syirik kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riya, yaitu beramal soleh untuk dipuji, ya. Ini apa namanya, berkaitan dengan riya, ya. Baik. Waktu kita mungkin terbatas, ya. Riya, ya. Orang yang riya, ya. Jadi bagaimana terhindar riya? Kita langsung masuk pada poin berikutnya biar ada waktu. Cara terhindar riya. Banyak. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, sembunyikan amalan sebisa mungkin. Yang tiga, membiasakan diri dengan ibadah-ibadah, beribadah yang berkhulwat antara engkau dengan Allah, berduaan dengan Allah. Itu namanya ibadatul khalawat. Ibadatul khalawat. Ya, seperti apa? Seperti menghaji di pojok rumah, nggak ada yang tahu, sholat malam, seperti itu. Sedekah diam-diam, ini namanya ibadatul khalawat, ya, sehingga kita terbiasa beribadah tanpa dilihat orang. Ini perlu latihan. Kalian biasakan diri untuk ikhlas. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, merenungkan dampak buruk riya. Yang kelima, merenungkan hakikat manusia yang kita harapkan pujiannya. Tapi ini mungkin tentu banyak, tapi ini diantara yang membantu kita untuk tidak riya. Yang pertama, berdoa kepada Allah, doa kepada Allah. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an Allahumma astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari maupun kesyirikan yang aku tidak sadari. Di antara kesyirikan tidak aku sadari adalah riya. Kita berdoa, doa dalam sujud kita, doa di tengah malam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari wa mimma la a'lamu, dan aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Di antara kesyirikan tidak disadari adalah riya. Di antaranya, Allah min a'udzubika minar riya wa sum'ah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari riya dan daripada sum'ah. Berbanyak doa, ya. Seperti ya, kita bisa berdoa di masa Indonesia, kita mengatakan, Allah, jadikanlah seluruh amalku hanya untuk mencari wajah-Mu. Jangan Kau biarkan satu pun amalku untuk mencari keridhaan manusia, misalnya. Kita berdoa kepada Allah, ya. Ya Allah, bahagiakan aku dengan keikhlasanku, ya. Kemudian yang kedua, sembunyikan amal soleh sebisa mungkin. Kata Rasulullah SAW, man istata'a minkum an yakun lahu khabi'un min amalan soleh falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Kata Abu Hazim Salamah bin Dinar, uktum min hasanatik kama taktum min sayyi'atik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan dosa-dosamu. Kita kalau punya dosa, kita enggak mau cerita sama orang, karena kita tahu harga diri kita akan jatuh. Maka kata Abu Hazim, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan dosa-dosamu. Jangan cerita. Mungkin hati ini gatal kalau kita habis beramal soleh, setan menggelitik supaya kita cerita. Jangan cerita. Kapan kita cerita, meskipun ikhlas, maka pahalanya berkurang dari pahala amal tersembunyi menjadi amal yang ketahuan, ya. Kecuali memang ada maslahatnya, tapi tetap menjaga ikhlas, seperti kita sebagai panutan untuk memotivasi, itu boleh-boleh saja kita sebutkan, tetapi sebisa mungkin kita sembunyikan. Kalau enggak ada maslahatnya, kita sembunyikan, karena tipis antara ingin memberi motivasi atau ingin riya, ya. Mungkin orang bisa berdalih, ya Ustaz, saya kan posting, saya ingin motivasi teman-teman. Oke, Allah yang Maha tahu isi hatimu. Allah, semoga demikian. Kalau kau demikian, benar tidak jadi masalah. Tapi siapa yang bisa menjamin? Sangat tipis antara ingin motivasi atau ingin
diakui atau ingin disanjung-sanjung ya. Misalnya ada orang bertanya sama kita, kamu sudah hajian? Sudah, alhamdulillah. Ya, sudah. Cukup. Nah, saya bilang, oh saya sudah 5 kali hajian. Kalau bilang sudah hajian, sudah ikhlas. Tapi kalau 5 kali, 4-nya riya, berarti ngapain kita pamer-pamer sudah haji banyak ya. Jadi sebisa mungkin kita sembunyi amal soleh kita, kecuali tadi ada maslahatnya. Karena amal soleh yang tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang terlihat. Kemudian membiasakan diri ibadah-ibadah khalawat, ibadatul khalawat, seperti salat malam. Seperti contohnya salat malam ini sangat penting. Ini membiasakan kita diri tidak ada orang, tidak ada yang lihat kita, hanya Allah yang melihat. Kita cari muka kepada Allah. Salat malam itu cari muka kepada Allah. Latih diri kita sering cari muka kepada Allah sehingga tidak cari muka sama manusia. Sehingga tidak cari muka kepada manusia. Nah, Allah turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya. Hal min mustaghfirin fa aghfirul, adakah hambaku yang istighfar aku akan ampuni. Hal min da'i fastajibal, apakah ada doa yang hambaku yang berdoa akan aku kabulkan doanya. Hal min sa'il fa utiya su'al, adakah hambaku yang meminta aku akan kabulkan permohonannya. Contohnya misalnya baca Quran di pojok rumah, tidak ada yang lihat ya. Misalnya contoh gitu sendirian, atau zikir bersendirian ya, tatkala sendirian. Kata Nabi SAW, di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aina, seorang yang dia bersendirian mengingat Allah kemudian dia menangis. Ya, ini membantu kita untuk ikhlas karena kita berlatih diri untuk mencari muka kepada Allah, bukan mencari muka kepada manusia. Kemudian merenungkan dampak riya. Riya dampaknya banyak. Di akhirat jelas diazab. Hadis yang panjang, tidak mungkin kita sampaikan, tentang 3 orang diazab. Pertama kali adalah seorang yang mati syahid tapi dia berperang karena ingin dibilang jagoan. Yang kedua seorang berilmu ustadz tapi dia menuntut ilmu dan mengajarkannya supaya dipanggil orang alim, supaya dipanggil ahli baca Quran. Yang ketiga adalah orang yang dermawan, bersedekah, selalu bersedekah tapi tujuan agar dipanggil oleh orang yang dermawan. Nasibnya dia diadab di neraka jahanam. Orang yang riya di dunia menderita. Kenapa? Dia selalu yang menjadi orientasi dia adalah pujian manusia, pencitraan. Kalau dia sudah berusaha namun tidak dipuji, maka dia kecewa. Dia jengkel, kenapa tidak diakui ya. Sudah cerita-cerita tidak diakui, sudah posting ibadahnya tidak ada yang like misalnya, tidak ada yang komentar, dia jengkel ya. Tersiksa. Orang ikhlas tidak peduli, komentar saya enggak urusan. Yang penting Allah sudah tahu saya lakukan. Justru dia berusaha untuk semakin bahagia jika tidak ada yang tahu. Yang kelima, merenungkan hakikat manusia yang kita harapkan pujian. Kita ini harapkan pujian dari manusia. Kita apakah pantas manusia yang mulia seperti ini? Kita letakkan dahi kita di tanah salat hanya untuk mencari pujian orang seperti ini. Manusia itu makhluk yang penuh dengan kekurangan. Bisa jadi di akhirat kita lebih baik daripada dia. Ngapain kita mencari pujian dari misalnya pejabat atau orang yang lebih hebat? Belum tentu dia di akhirat lebih baik daripada kita. Dan Allah akan mempermalukan pada hari kiamat kelak kepada orang-orang yang riya. Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya hal tajiduna indahum jazaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian mengharapkan sanjungan mereka di dunia. Cari pahala sama mereka, kata Allah. Ini manusia yang kalian dulu cari pujiannya, cari pahala sama mereka. Cari pahala sama mereka. Ini perkara yang memalukan. Kemudian manusia itu ya, dia kalau puji kita mungkin bahagia, dia mungkin berlebih-lebihan memuji. Tapi kalau dia celah kita juga lihat bagaimana dia celah, sama. Dia kalau memuji memuji berlebihan, kalau mencela juga berlebihan. Kemudian manusia itu makhluk yang lemah, yang pujiannya tidak menjadikan kita menjadi lebih hebat. Cercaannya tidak mengurangi nilai kita di sisi Allah. Satu dunia muji kita, kalau kita buruk di sisi Allah tidak akan menambah kedudukan di sisi Allah. Satu dunia mencela kita, kalau kita mulia di sisi Allah tidak akan menurunkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang kita harapkan pujian tersebut, kalau dia sakit, lemah, tidak bisa apa-apa, kalau dia meninggal tidak dikubur maka mengeluarkan bau yang busuk, maukah kita mencari balasan dari orang manusia makhluk yang seperti ini? Maka carilah balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting ini, ikhwan, yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktunya sudah selesai, mungkin sampai di sini. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Allah taala alam bisawab.
Jadi nanti ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya kita akan masuk ke sesi kajian Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke panitia yang akan saya bacakan insya Allah. Yang pertama, Bismillah, apa Ustaz Barakallahu. Apakah orang yang beramal untuk akhirat tapi niatnya 100% untuk dunia dan tidak sedikit pun niatnya untuk amalan akhirat, apakah dia termasuk pelaku syirik akbar atau Ustaz? Allah menyebutkan ayat tentang pelaku syirik akbar, ya, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari kehidupan dunia perhiasan yang murni, ini Allah cerita orang kafir, wa zinataha, maka kami akan berikan apa yang mereka inginkan. Seperti Allah mengatakan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara mereka ada yang setelah hajian dia berdoa, ya Allah berikanlah aku dunia. Kata Allah, tidak ada bagian-bagiannya di akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang setelah hajian berdoa, ya Allah, setelah berhaji dia berdoa, ya Allah berikanlah aku kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, jauhkan aku dari azab neraka jahanam. Allah mencela yang pertama, yang mereka berhaji tapi mereka mencari dunia murni. Ini ciri-ciri orang-orang orang terjerumus dalam syirik akbar, orang kafir. Karena banyak di antara mereka yang tidak percaya dengan hari akhirat. Apalagi kita bicara tentang orang Quraisy dahulu, mereka berhaji, bukankah orang-orang jahiliyah mereka berhaji? Makanya ketika mereka berhaji, mereka ketika meminta hanya murni duniawi. Nah, kalau kita seorang beramal soleh, dari seluruh amal solehnya semuanya mencari dunia tok, tidak ada pikir akhirat, itu orang kafir. Tapi kalau dalam sebagian amal dia murni mencari dunia, dia terjerumus dalam dosa besar. Tapi kita tidak katakan dia kafir, ya, karena dia tidak melakukan pembatal keislaman. Hanya saja dia salah dalam hal ini. Ketika bisa jadi dia ikhlas dalam hal yang lain, bisa jadi dia murni duniawi pada hal yang lain. Kita bilang dia terjerumus dalam dosa karena menjadikan amal soleh sebagai sarana untuk mencari dunia murni. Tapi tidak sama dengan orang musyrikin yang murni seluruh amal dia hanyalah untuk duniawi saja, karena sebab mereka tidak beriman dengan akhirat. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan keduanya, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Musyrik izin bertanya, apabila seorang istri telah memakai niqab yang diizinkan oleh suami, sementara orang tua istri menentang perasaan memakai niqab dengan alasan seperti orang yang sombong dan ria terhadap ilmu agama lainnya, apa yang harus dilakukan oleh istri Ustaz? Jadi kamu tentu niqab ada khilaf di kalangan para ulama apakah dia sunnah atau wajib, ya. Saya sendiri lebih cenderung bahwasanya dia wajib. Namun sebagian ulama berpendapat ini khilaf, bahkan di ulama mazhab juga berkhilaf, ya. Sebagian ulama mazhab mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Ulama kita juga yang kontemporer juga khilaf, ya. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan wajib, Syekh Albani mengatakan sunnah. Artinya kalau dia ingin melaksanakan sunnah dan suaminya mendukung, maka itu sangat baik tentunya. Kalau dia bisa merayu orang tuanya, dia tunjukkan bahwasanya itu hanya prasangka ibu. Sekarang yang pakai cadar banyak kok, banyak pakai cadar. Orang sekarang pakai masker aja nggak ada yang bilang sombong. Ya, itu hanya perasaan saja, ya. Buktikan bahwasanya orang bercadar tidak sombong, ya. Tapi kalau memang mudaratnya besar, kemudian orang tua ternyata menentang dan yang lainnya, ya mungkin dia perlu pertimbangan. Tapi kalau dia berkeyakinan wajib, bahwasanya cadar itu wajib, sebagaimana itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya, ya, maka apapun kata orang tuanya tidak usah dia pedulikan. Tinggal dia perbaiki akhlaknya. Dia tunjukkan kepada orang tua bahwasanya bercadar itu tidak menjadikan orang sombong, tidak harus orang itu sombong. Banyak orang bercadar ramah sama yang lain, kemudian menyapa yang lainnya, ya. Tinggal dirubah cara berpikir orang tua dengan akhlak kita yang baik, dan kita tak bertahan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan yang ketiganya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah mengundang tetangga untuk syukuran berangkat haji atau umroh, apakah itu termasuk ria, Ustaz? Tergantung kita. Kalau kita bersyukur karena benar-benar kita sudah menanti 30 tahun, kemudian datang panggilan haji, kita bersyukur kepada Allah. Syukur bisa macam-macam, bisa kita berpuasa karena Allah, bisa kita membagi makan kepada fakir miskin, bisa kita undang orang makan di rumah. Yang penting jangan riya. Itu syukuran boleh, tapi jangan riya. Karena seperti ibadah haji bukan ibadah yang perlu disembunyikan.
Ibadah haji bukan ibadah yang ibadah orang haji tidak ada masalah karena memang rukun Islam ya. Sebagai salat berjamaah ya, salat berjamaah haji, apalagi haji Islam tidak perlu disembunyikan. Tinggal kita nata hati. Kita bisa bersyukur lebih baik kalau memang kita takut riya, kita beli makanan bagi-bagi kepada fakir miskin. Karena memang ketika kita undang orang ada potensi untuk riya, tapi kalau dia bisa menata hati, enggak ada masalah. Itu syukuran yang diperbolehkan. Yang penting dia bisa menata hati. Allah alam bisawab. Ya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz ingin bertanya, jika ingin memperlihatkan sholat kita beda dengan orang-orang di sebelah kita, karena kita menunjukkan sholat sesuai dengan sunnah, apakah itu termasuk riya? Karena kita menyadari sholat kita ini untuk mencontohkan ke mereka. Tentunya tidak. Nabi SAW pernah sholat sengaja untuk memperlihatkan kepada para sahabat. Rasulullah SAW sampai sholat di atas mimbar, kemudian Rasulullah SAW turun. Ya, karena Rasulullah mengatakan agar kalian sholat seperti aku sholat. Kita niat riya itu mencari pujian. Kalau niatnya untuk taklim, untuk motivasi itu bukan riya. Riya itu kan memperlihatkan untuk dipuji. Itu namanya riya, memperlihatkan untuk diakui, perlihatkan untuk disanjung. Karena kalau kita sebut amal soleh kita, orang akan, ini hebat ya. Ternyata saya tidak tahu. Itu kita ingin diakui oleh orang lain. Itu namanya riya. Kalau tujuannya bukan untuk itu, maka bukan riya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.